Kita tengah berada di bulan Al-Muharram, bulan pertama di tahun 1444 Hijrah. Seperti yang telah disampaikan di video sebelumnya, bahwa penamaan Al-Muharram bukan sekedar menunjuk kepada waktu bulan pertama di tahun Hijriah. Lebih daripada itu, Al-Muharram memberikan kesan pembelajaran kepada kita agar mampu mentransformasikan diri menjadi lebih baik, lebih soleh, dengan memulai meninggalkan segala yang dilarang, yang diharamkan oleh ajaran Islam, lebih tepatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, bulan Al-Muharram termasuk satu dari 4 bulan yang diisyaratkan langsung dalam Al-Quran di surah ke-9 At-Taubah di ayat 36, termasuk rangkaian bulan-bulan yang disebut dengan hurum. Lebih tepatnya, bulan untuk melatih kita menjadi lebih baik dengan cara meninggalkan segala yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang tidak menempat. Mata mestinya memandang yang baik, tidak menempat pandangan itu dengan memandang yang tidak baik. Lisan mestinya bertutur yang baik, karena lisan diciptakan untuk berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merasa yakin dengan Allah dan akan dihisab di hari kiamat, maka gunakan lisannya untuk bertutur yang baik. Bila tak mampu, cukup diam. Maka ketika lisan digunakan untuk bertutur yang tidak baik, itu namanya tidak menempat. Segala yang tidak menempat itu disebut dengan perbuatan zulmun. Orangnya, pelakunya disebut dengan zalim. Untuk itu Allah berfirman di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh jumlah bilangan bulan yang telah ditetapkan Allah sejak mencipta langit dan bumi itu berjumlah 12 dalam setahun. Dari 12 jumlah bilangan bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum. Bulan untuk berlatih meninggalkan segala yang haram, segala yang terlarang. Sehingga dengan meninggalkan yang salah, yang soleh diharapkan bisa naik ke permukaan. Sehingga berwujud segala bentuk sifat mulia dan akhlak yang terpuji. 4 bulan ini diisyaratkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih ketika beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Thalatha mutawaliyat." 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan yang pertama yang sekarang kita berada di dalamnya. Dan yang keempat, Rajabun Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban, serta bulan ke-7 yaitu Rajab yang diagungkan suku Mudhar, terletak antara bulan Jumada yang ke-6 dan bulan Sya'ban yang ke-8. Bulan Al-Muharram ini diisyaratkan oleh Nabi termasuk bulan hurum. Di Quran ditegaskan dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itulah petunjuk Allah yang benar, yang lurus, yang melatih kita agar tidak terjebak pada segala yang terlarang, yang mengarahkan manusia pada keburukan. Maka jangan pernah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya saat masuk momentum untuk berlatih itu. Lebih tegasnya, jangan pernah melanggar ketentuan dengan mengerjakan yang haram di bulan-bulan latihan itu. Bulan ini khusus untuk berlatih meninggalkan yang haram, maka jangan lakukan yang haram. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahkan sampai menegaskan, jika ada seorang muslim sengaja melakukan perbuatan haram di bulan-bulan hurum, maka boleh jadi potensi dosanya itu bisa 2 kali lipat dari hari-hari biasa. Sebaliknya, para ulama juga mengomentari, jika ia berbuat perbuatan yang mulia, maka boleh jadi pahalanya pun 2 kali lipat dari bulan-bulan biasanya. Maka dianjurkan di bulan Al-Muharram meningkatkan banyak amal saleh. Bisa dengan meningkatkan salat,
meningkatkan infak, meningkatkan doa, meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Dan bila mampu mengumpulkan itu semua, maka kerjakan satu amalan yang berpotensi mengumpulkan keseluruhannya, yaitu puasa. Sangat dianjurkan puasa di bulan-bulan hurum dan disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, boleh silahkan perbanyak puasa di bulan Al-Muharram ini. Perbanyak artinya boleh setiap hari. Boleh mengambil yang belum terbiasa sehari, bagi yang tidak pernah puasa di luar Ramadan, mungkin jadi banyak. 2 hari, 3 hari, 4 hari, semampu yang bisa kita kerjakan. Namun esensinya dengan puasa itu hasilnya mampu merubah kita meninggalkan segala yang haram. Biasanya kalau sudah puasa, sholatnya meningkat, bacaan Qur'annya makin rajin, infaknya makin baik, dan puncaknya membimbing kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Al-Muharram. Silahkan kita optimalkan. Semoga Allah memberikan taufik dan kemuliaan, dan dengan itu mengantarkan kita pada ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk bulan Muharram nanti itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Jadi kita catat tanggalnya. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi SAW, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel. Khaliful Yahud. Bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari saja, 9, 10. Nah, ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu puasa. Di Madinah ada 3 orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa. Mereka tak makan, tak minum pada hari itu. Nabi bertanya, "Ma hadza?" Hari apa ini? Mereka menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menggelamkan Fir'aun laknatullah alaih. Maka kemudian mereka bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa pada tanggal 10 karena Allah sudah menyelamatkan Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Maka Nabi pun melaksanakan, memerintahkan fa'amara bi siyamihi. Nabi memerintahkan puasa. Jadi tentang puasa Asyura ini tidak ada ikhtilaf antara ulama tentang disyariatkannya berdasarkan hadis-hadis yang sahih tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita yang berbadan sehat, khususnya bagi perempuan yang banyak punya hutang puasa kemarin, dengan berpuasa di Asyura 9, 10, 11, dia sudah bisa mengqadha, mengganti 3 hari puasa yang tinggal. Karena perempuan yang kemarin tinggal puasanya di bulan Syawal, di bulan Muharram, di bulan Ramadan, itu bisa diganti di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat walaupun niatnya qadha. Begitu kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i, yang disebutkan dalam kitab Fatawa Al-Azhar oleh Syekh Atiyah Saqar. Niatnya niat qadha saja, tidak niat sunat. Karena kalau niat sunat, qadha tak dapat. Tapi kalau niat qadha, maka otomatis pahala puasa sunatnya dapat. Begitu juga dengan orang yang puasa Senin Kamis, niat qadha dia hari Senin, maka qadhanya lunas dan pahala Senin dapat. Niat qadha dia hari Kamis, pahala qadhanya dapat dan otomatis dapat pahala puasa sunat.
Begitu juga dengan nanti 3 hari di bulan Asyura, di bulan Muharram itu 9, 10, 11. Niatnya niat qada. Nawaitu sauma qada'in. Saya berniat puasa qada mengganti yang Ramadan tinggal kemarin. Apakah karena haid, maaf cakap, atau karena menyusukan anak, atau karena mengandung anak, atau karena baru melahirkan karena nifas. Maka mesti diganti. Cara yang paling efektif adalah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Walaupun ini masalah perempuan, tapi laki-laki mesti tahu. Karena semua laki-laki punya istri, punya anak perempuan, punya kakak perempuan, punya adik perempuan. Inilah perlunya fiqhul mar'ah, fikih perempuan. Dengan melaksanakan puasa, badan sehat. Karena ternyata makanan yang kita makan itu banyak bakteri racun di dalamnya. Kenapa padi kita bisa tumbuh tak ada dimakan wereng? Karena ternyata disemprot dengan pestisida. Kenapa buah apel yang kita makan itu tidak berulat? Karena ternyata ulat tak mau memakan apel karena ada pestisida. Bahkan ikan asin yang kita makan pun itu kena formalin. Makanya tak dikerubungi lalat. Lalat pun tak mau. Kita aja yang mau makan ikan asin tuh. Oleh sebab itu orang yang pandai ditengoknya mana ikan asin yang tak dikerubungi lalat tak dia beli. Walaupun nampaknya segar. Begitu juga dengan ikan. Dulu kita tahu ikan cuma di es saja. Sekarang ikan disiram, direndam pakai formalin. Akhirnya kita memakan racun. Maka muncullah ada kanker darah, kanker tulang, kanker, cancer kata orang barat. Tak ada obatnya sampai sekarang. Ternyata penyakit-penyakit ini bisa hilang dengan menerapkan namanya terapi fasting. Fasting artinya menahan makan. Orang barat tak tahu puasa. Mereka tetap makan buah, makan ringan, minum air putih. Tapi mereka tak makan dari pagi sampai siang sampai malam. Ternyata kalau kita tidak makan, maka badan kita memakan diri kita sendiri. Itulah racun-racun hilang di dalam badan kalau orang menerapkan terapi fasting tak makan ini selama 8 hari dalam sebulan. Subhanallah, Masya Allah, ini belum lahir Nabi, belum lahir lagi orang yang menemukan penyakit ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 8 hari tak makan dalam sebulan, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, dan Senin Kamis. Maka siapa yang melaksanakan puasa Senin Kamis, tapi yang lebih bagus lagi adalah lebih banyak daripada Senin Kamis. Karena kalau Senin Kamis cuma 8 saja, tapi yang lebih banyak daripada itu adalah 15 hari. Ahabbus saum ilallah saumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Yasumu yauman, puasa hari ini, makan besok. Puasa hari ini, makan besok. Adapun saya menyampaikan tentang puasa ini karena kebetulan kita di hari baik, bulan baik. Bukan berarti saya sedang puasa, tidak. Jadi jangan nanti ketika diajak makan, Ustadz tuh cuma pandai ceramah aja itu. Buktinya dia makan juga. Ini pun ceramah ini tak terlalu lama. Karena tadi saya dapat kabar cepat sikit, kepiting ini udah mau lari gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu nampaknya di masa akan datang tak bisa lagi kita ceramah dalam masjid, mesti dibuatkan pentas karena jamaah mengamuk-ngamuk. Ini kalau dipeturutkan betanggalan pintu-pintu masjid ini nanti lama-lama. Saya beberapa tablik akbar nih saya minta supaya di dalam masjid. Karena kalau di keramaian ini dibuat pentas, orang ramai, tak semuanya senang. Banyak juga yang takut nengok orang banyak. Jadi saya minta ke panitia dalam masjid aja biar supaya tenang, lebih sejuk. Rupanya masyarakat tak bisa dibendung. Inilah buktinya, melimpah ruah. Kasihan di masa akan datang nanti panjang umur sehat badan kita buat di stadion lapangan sepak bola. Untuk hari ini sabar-sabarkan aja dulu. Jadi yang di luar menengok, tengok aja lah layar TV itu sama macam menonton TV One hari biasa. Nanti saya sampaikan, selesaikan dulu pesan-pesan ini. Setelah itu nanti saya jawab beberapa pertanyaan. Setelah itu kami pun akan langsung menuju airport karena saya akan berangkat pulang.
Ini tausiah yang terakhir. Mudah-mudahan tausiah yang terakhir ini yang terbaik insyaallah. Jadi intinya pulang nanti Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sampaikan pesan ke istrinya supaya mengganti puasa. Nanti kalau ada yang bertanya apa isi ceramah Ustaz Somad tadi, supaya kau ganti puasa. Karena suami disuruh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, jaga dari api neraka, yaitu dengan melaksanakan puasa. Ibu-ibu, perempuan-perempuan banyak tahan makan, tahan minum. Apa nama programnya? Diet. Dia mau diet, kurus. Diet, tahan makan, tahan minum. Tapi orang diet tak dapat pahala. Tapi kalau orang puasa, dua-duanya dapat. Pahala dapat, qadha lunas, pahala sunat dapat, diet menyusul. Dengan syarat jangan diganti di waktu malam. Karena banyak juga mengqadha puasa di waktu siang, mengqadha makan di waktu malam. Nah, tak dapat apa-apa. Oleh sebab itu maka badan sehat, otak sehat, orang yang sedang melaksanakan puasa menanamkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut menganiaya orang, takut menengok yang haram, takut membicarakan aib orang. Kalau sedang puasa Asyura itu nanti mana ada orang mau membicarakan aib orang lain? Ibu-ibu yang ditelepon kawannya cerita tentang tetangga, anak si fulan, istri si fulan, tak mau dia bicara. Jangan bicarakan aib orang lain, stop. Nanti malam baru kita bahas, kata dia. Haram, tak boleh. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tak meninggalkan cakap kotor, cakap yang tak baik, membicarakan aib orang lain, menganiaya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tak ada gunanya dia tahan makannya, dia tahan minumnya, kalau tidak menahan cakap kasar, aib, ghibah, namimah. La yadkhulul jannatan lamamun, tak masuk surga orang yang membawa-bawa cakap orang. Cakap si A tentang si B, disampaikan oleh si B kepada si C, beradu kepala si B dengan si C gara-gara si B. Oleh sebab itu dalam hadis dikatakan, Nabi membelah pelepah kurma, Nabi tusukkan ke suatu makam. Sahabat heran, kenapa kau tusukkan pelepah kurma itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini orang yang di dalam kubur ini sedang kena azab. Azab apa? Azab kubur. Itulah makanya sebelum salam kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Minta jauh dari azab kubur. Kenapa dia di azab kubur ya Rasulullah? Ada dua dosa dia. Yang pertama, kena azab kubur karena namam, membawa-bawa cakap orang. Oleh sebab itu kalau lidah ini terpancing mau bicara aib orang lain, stop. Diisi dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi yang paling bagus diisi pada bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini adalah puasa sunat. Tapi ada 4 hari di bulan ini tak boleh puasa. Di antara 3 bulan ini ada 4 hari tak boleh puasa. Itulah dia tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kenapa tak boleh puasa? Karena hari raya, daging kambing melimpah ruah. Walaupun tak semua bisa makan kambing ini, karena asal ditengoknya, baru menengok bungkusnya aja sudah naik darah tingginya. Belum lagi makan dagingnya. Nah, adapun sekarang, inilah masanya membakar kolesterol, membakar karbohidrat, membakar yang kita makan pada saat penyembelihan hewan kurban kemarin. Adapun ibu-ibu, bapak-bapak yang masih banyak daging kurban di freezer itu, sedekahkanlah kepada anak yatim, fakir miskin. Ini udah hari raya yang keberapa ini di bulan Zulhijjah. Sudah mau habis bulan Zulhijjah, masuk bulan Muharram. Tapi kulkas masih banyak yang belum bisa ditutup. Masih menyipak kaki kambing itu lagi. Allah.